Apa itu kekuatan saat menghadapi bullying? Kekuatan di sini ialah kemampuan psikologis untuk mempertahankan integritas diri ketika identitasmu dipermalukan atau nilai-nilai atau keberadaanmu diremehkan. Ini bukan soal menang dalam debat, melainkan soal kesanggupan untuk tidak runtuh ketika dipukul dari segala arah, baik dari segi mental, sosial, maupun moral. Kita akan memetakan ke-16 tipe kepribadian MBTI ke dalam 4 tingkatan ketahanan dan menyusunnya berdasarkan mekanisme internal. Empat tingkatan di sini maksudnya adalah 4 kelompok. Ada kelompok tipe kepribadian yang paling kuat menghadapi bullying, ada yang kuat tapi emosional, ada yang moderat adaptif, serta ada yang relatif rentan secara struktural. Di kelompok yang tangguh atau kuat tapi emosional, ini adalah kelompok yang berisi tipe-tipe yang punya daya tahan luar biasa, tapi memiliki titik rawan dalam identitas batinnya. Mereka punya mekanisme adaptasi yang cepat, tapi menyimpan luka psikologis yang mendalam jika diserang pada nilai intinya. Mereka sangat kuat, secara intelektual atau adaptif, tapi mereka memiliki titik lemah emosional yang bisa memecahkan mereka dari dalam bila dipukul di titik yang tepat. Mereka tangguh dalam dinamika luar, bisa berdebat, bisa mencairkan suasana, atau bisa berpikir tajam. Namun, ketika serangan menyentuh bagian identitas dalamnya, mereka bisa retak. Ciri utamanya ialah sangat pintar secara sosial atau intelektual, bisa menahan serangan dalam jangka pendek, tapi luka batin diserap bukan diabaikan, serta ada titik rapuh tersembunyinya. Kelompok ini terdiri dari ENTP, ESTP, INTP, dan INFJ. Tipe kepribadian ENTP, humor dan kecerdasan verbal adalah perisainya. Ia bisa menjadikan dirinya sebagai badut, lalu membalikkan suasana dan mempermalukan si pembuli. Tapi jika serangan menyentuh ego intelektualnya, ia bisa menjadi sangat defensif secara batin. ENTP akan menghadapi bullying dengan debat, humor, dan kecepatan berpikir. Ia akan mentransformasikan serangan menjadi bahan olok-olok balik. Tapi, di balik itu semua, ia sangat sensitif pada kehormatan intelektualnya. Jika direndahkan sebagai bodoh, itu akan menggoresnya lumayan dalam, namun ia jarang menunjukkan luka tersebut. Tapi ia adalah tipe yang akan melawan dan tidak lari. Tipe kepribadian ISTP, ia adalah tipe yang langsung menyerang balik. ISTP tidak terima dihina. ISTP bereaksi cepat dan tak suka diinjak. Ia akan membalasnya. Tapi tidak seperti INTJ yang sistemik, ISTP mengandalkan dominasi fisik atau sosial saat itu juga. Bila bisa menyerang balik, ia kuat. Tapi jika ditindas dalam struktur yang ia tidak bisa kendalikan, ia bisa frustrasi karena tidak bisa melawan. Ia kuat di lapangan, tapi tidak punya sistem backup internal, seperti halnya tipe kepribadian INTJ. Berikutnya, di kelompok ini ada tipe kepribadian INTP. Ia tak terlalu peduli dengan norma sosial, tapi jika dilecehkan karena ide atau kepintarannya dianggap omong kosong, ia akan goyah. INTP tidak akan balas menyerang secara emosional, tapi bisa menarik diri ke dunia teori dan mati secara sosial. INTP hidup di alam ide, bukan realitas sosial. Ketika dihina, ia berpikir itu cuma opini manusia tak logis. Namun masalahnya, jika bullying itu merusak rasa kejeniusan atau kredibilitasnya, ia bisa hancur dari dalam. Tapi kalau tidak, rasa cueknya level dewa. Lalu ada tipe kepribadian INFJ. Ia spiritual dalam dan sangat reflektif. Ia bisa menderita dalam sunyi bertahun-tahun, lalu bangkit sebagai pribadi yang lebih sadar dan kuat. Tapi sebelum itu, INFJ bisa sangat hancur secara moral, apalagi jika niat baiknya dianggap salah. INFJ kuat dalam makna batin. Ia bisa survive karena memiliki makna eksistensial dan moral dalam penderitaan, tapi ia sangat sensitif. Bila bullying menyentuh value kemanusiaannya, INFJ bisa collapse diam-diam. Namun bila ia sudah mengintegrasi rasa sakit itu dalam narasi hidupnya, ia bisa menjadi figur spiritual atau ideolog radikal yang membalik luka menjadi senjata. Sekarang kita beralih ke kelompok yang moderat dan adaptif.
Ini adalah kelompok yang terdiri dari individu yang tidak ekstrim ke satu arah. Mereka bisa cukup kuat, tapi juga cukup lemah, tergantung situasi. Mereka bisa beradaptasi, namun mereka tidak memiliki armor batin sekuat kategori pertama, atau kemampuan intelektual membalik situasi seperti kategori kedua. Mereka bisa bertahan dalam lingkungan yang relatif sehat, tapi akan goyah jika situasi terlalu kejam atau eksklusif. Ciri utamanya, punya moral atau nilai diri, tapi belum solid secara sistemik, butuh sedikit validasi sosial untuk merasa bernilai. Mereka bisa bertahan, tapi tidak bisa menyerang balik dengan kuat, serta tipe yang cenderung menghindari konflik langsung. Kelompok ini terdiri dari tipe kepribadian ISFP, INFP, ISTJ, dan ISFJ. Tipe kepribadian ISFP cenderung pendiam. Ia kuat bila dibiarkan sendiri, tapi ketika dipermalukan di ruang publik, ISFP bisa mengalami keruntuhan eksistensial karena hidupnya sangat estetis dan personal. Ia tidak suka drama, tapi akan hancur olehnya. ISFP sangat sensitif, namun dia punya dinding kepribadian yang tidak bisa ditembus bila dia memutuskan. Ia bisa sangat keras kepala. Ia tidak suka konflik, tapi jika dipojokkan, ia bisa menutup akses emosional sepenuhnya. Jika dihina di depan umum atau dipermalukan, ISFP akan merasa eksistensinya tercabik karena ia mencintai kedamaian batin. Lalu ada tipe kepribadian ENFP. Tipe kepribadian yang satu ini bisa tertawa dalam bullying dan seolah enjoy, tapi ini semu. Jika yang menyerang adalah orang yang dianggap penting, ia bisa runtuh. ENFP membutuhkan cinta, dan jika ia ditolak atau dikhianati, ia akan masuk spiral eksistensial yang dalam. Tapi ketika sadar bahwa tidak semua orang bisa menerimanya, ia bisa jadi makhluk penuh cahaya, yang tak lagi peduli norma. INFP adalah tipe yang ceria, fleksibel, dan tampak kuat. Ia punya ledakan energi untuk bangkit meski awalnya akan tenggelam dalam spiral emosional yang berat. Lalu ada tipe kepribadian ISTJ. Ia adalah tipe yang akan bertahan dengan disiplin dan logika sistemik. Jika bullying datang dari orang yang tidak valid menurut sistemnya, ISTJ akan mengabaikannya. Tapi jika itu datang dari otoritas, dia akan tunduk dulu, lalu menyimpan dendam diam-diam. ISTJ tidak mudah hancur, tapi ia bisa menjadi sangat represif terhadap dirinya sendiri. Ia tahan saat dihina orang yang tidak berotoritas. Tapi jika yang menindas adalah otoritas yang sah menurutnya, ISTJ akan patah perlahan dari dalam karena mengalami disonansi moral yang intens. Lalu ada tipe kepribadian ISFJ. Tipe kepribadian ISFJ sangat tahan banting dalam jangka pendek karena dia terlatih untuk menahan beban, tapi dia tidak bisa selamanya memendam luka sosial. Jika dia merasa dirinya tidak pantas dibenci, dia akan bertahan. Tapi jika dia merasa memang dirinya tidak cukup baik, dia bisa hancur dalam kesedihan yang pasif. Bahaya terbesar yang mengintainya ialah kebiasaannya membenci diri sendiri secara diam-diam. ISFJ tidak tahu cara melawan, namun ia akan tetap tersenyum dalam kondisi itu, tapi itu juga bisa sama berbahayanya. Sebelum membahas kelompok yang berisikan tipe-tipe yang paling kuat dalam menanggapi bullying, kita bahas dulu tipe-tipe yang paling rentannya dulu. Rentan secara struktural. Ini adalah kelompok yang berisikan tipe-tipe kepribadian yang identitasnya relatif sangat bergantung pada penerimaan sosial. Artinya ketika identitasnya hancur, mereka cenderung kehilangan pijakan batinnya. Mereka adalah tipe yang membangun identitasnya di luar diri, dan akan hancur jika dunia menolaknya. Ciri utamanya memiliki identitas yang terbentuk dari citra sosial atau nilai emosional, butuh penerimaan sosial untuk merasa eksis, sulit menerima perbedaan yang tidak dikenalnya, serta jika jatuh mereka bisa spiral eksistensial. Artinya menyalahkan diri atau meledak. Tipe kepribadian INFP sangat dalam dan puitis. Ia bukan lemah. Ia terlalu dalam. Ketika dunia menolak nilai-nilainya, itu bukan sekadar hinaan.
Itu seperti menolak jiwanya sendiri. Ia bisa menjadi penyair yang membentuk makna dari penderitaan, tapi bisa juga mati dalam idealismenya. Tapi justru ini yang membuatnya rentan terhadap bullying. INFP tidak hanya merasa diserang secara pribadi, tapi merasa dunia telah mengkhianati nilai-nilai keindahan dan kemanusiaan yang ia pegang. Ia bisa larut dalam penderitaan menangis, lalu menulis puisi tentang itu tapi sulit bangkit, kecuali ada dorongan makna yang sangat kuat. Lalu ada tipe kepribadian ISFP. Ia hidup dari reaksi sosial. Dipuji sama dengan hidup, diabaikan sama dengan runtuh. ISFP butuh pengakuan sosial. Jika bullying merusak citra publiknya, dunianya bisa runtuh. Ia bisa menutupi rasa sakit dengan tawa atau gaya hidup yang impulsif. Tapi itu semua kompensasi. Dalam keheningan, ISFP sangat rapuh bila tidak ada sorotan yang mendukungnya. Ia bukan lemah, tapi ia sangat bergantung pada lingkungan. ISFP bisa pura-pura kuat, bisa menghibur, tapi hatinya sangat rapuh jika tidak dikagumi. Jika diejek di depan umum, ia bisa hancur lebih dari yang terlihat. Kehilangan penerimaan bisa menyebabkan krisis identitas bagi dirinya. Lalu ada tipe kepribadian ISFJ. Ia adalah tipe individu yang merasa percaya bahwa ia bernilai jika ia disukai. ISFJ merasa eksistensinya valid saat dicintai. Bila kelompok menolaknya, eksistensinya terguncang. Ia bisa memanipulasi atau menyesuaikan diri agar diterima, tapi tidak tahu caranya bertahan dalam penolakan total. Jika dibuli, ia akan mengalami krisis identitas. ISFJ bisa berusaha menyenangkan si pembuli atau menyerah dan menyalahkan diri. Tapi jika ia sadar bahwa kelompok bukan segalanya, ia bisa bangkit. Tapi tanpa dukungan sosial yang kuat, ia akan runtuh secara sosial dan batin. Lalu ada tipe kepribadian ESTJ. Ia tampak keras, dominan, vokal. Tapi jika ia kehilangan posisi sosialnya atau dikalahkan secara terang-terangan, egonya akan retak. Ia sangat tergantung pada otoritas dan struktur sosial. Jika bullying merusak citranya sebagai pemimpin, atau jika struktur sosial berbalik menolaknya, ia akan merasa tidak lagi punya legitimasi untuk hidup secara sosial. Ia bisa menyerang balik, tapi jika tidak bisa menang, ia bisa meledak dalam kemarahan yang destruktif. ISTJ tidak kuat dalam kekalahan. Ia hanya tangguh selama ia memegang kendali. Dan tipe kepribadian yang paling rentan ialah ENFJ. Tipe kepribadian ENFJ adalah pemimpin moral dan emosional. Ia hidup untuk menjadi jembatan antar manusia. Ia memiliki kekuatan besar dalam menginspirasi, mengayomi, dan menggerakkan orang lain. Ia hidup untuk menyatukan orang lain. Tapi justru karena itu, eksistensinya sangat tergantung pada koneksi emosional yang harmonis. Saat dibuli, ENFJ bisa merasa seperti semua misinya gagal. Ia sering menyalahkan dirinya yang justru padahal dialah yang disakiti. Namun jika ia memiliki support system yang kuat, INFJ bisa bangkit sangat cepat. Ia akan menggunakan rasa sakitnya untuk menjadi pemimpin yang lebih dalam, lebih kuat, dan lebih peduli. Namun bahaya terbesar bagi ENFJ adalah ketika ia diisolasi secara sosial atau jika ia menyadari bahwa niat baiknya dibalas dengan kebencian. Dalam titik ini, INFJ bisa mengalami krisis makna sosial dan moral yang membuatnya sulit bangkit tanpa narasi eksternal, yang menegaskan bahwa ia masih dibutuhkan. Sekarang kita beralih ke kelompok yang berisikan tipe-tipe yang paling kuat dalam menanggapi bullying. Ini adalah kelompok dari tipe yang tidak butuh validasi sosial. Kekuatan identitas internalnya stabil dan otonom. Mereka tidak tergantung pada penilaian sosial dan respons strategis atau dingin terhadap tekanan. Tipe-tipe di kategori ini memiliki ego yang mandiri dan tidak terlalu dipengaruhi oleh opini, pengakuan, atau validasi sosial. Mereka memiliki core identity yang sudah solid dan tidak bergantung pada bagaimana lingkungan memperlakukan mereka. Mereka bukan antisosial, tapi tidak menjadikan sosial sebagai sumber nilai eksistensial. Ciri utamanya, tidak butuh disukai,
tidak lari dari konflik, tidak overreaktif terhadap hinaan, memiliki sistem berpikir atau kerangka nilai internal yang stabil. Jika diserang pun, mereka bisa membalas atau mengabaikannya secara rasional dan terkontrol. Saya akan menjelaskannya dari urutan ketiga sampai yang pertama. Di urutan ketiga, ada tipe kepribadian ENTJ. Bagi tipe kepribadian yang satu ini, bullying merupakan tantangan dominasi, dan ENTJ sendiri adalah seorang predator hierarki. Ia tidak akan menerima posisi korban. Ia akan memanipulasi, membangun aliansi, dan membalikan kekuasaan. ENTJ bukan hanya tahan, ia memburu balik. ENTJ akan bereaksi terhadap bullying dengan membangun kekuasaan dan sistem kontrol. ENTJ tidak pernah mau terlihat kalah. Jika ia dibuli, ia akan belajar bagaimana menjadi lebih unggul dan kemudian mengambil alih posisi sosial si pembuli. ENTJ akan mempermalukan musuhnya dengan kemenangan. Emosi ENTJ memang meledak-ledak, tapi kontrol terhadap struktur dan strategi membuatnya bangkit sebagai predator sosial, bukan korban. Di urutan kedua ada tipe kepribadian ISTP. Mereka adalah individu yang pendiam dan rasional. Ia tidak peduli emosi sosial, ia cenderung dingin dan tidak bereaksi emosional. Ia merespons dengan tindakan, bukan kata-kata. Dan jika dia merasa perlu, dia akan melawan. ISTP kuat bukan karena dia tahan mental, tapi karena dia tidak terlalu menganggap penting hubungan antar manusia. Ia hidup di dunia logika dan eksperimen. Ketika diserang, ia tidak overthinking, ia bertindak. Ia bisa tenang dalam kekacauan, bahkan bisa menggunakan kekerasan dengan presisi bila perlu. Satu hal, ISTP tidak menganggap emosi orang lain sebagai beban, dan itu membuatnya kebal secara sosial. Dan di urutan yang pertama sebagai tipe kepribadian yang paling mampu dalam menanggapi bullying, ialah INTJ. Tipe kepribadian INTJ tidak butuh penerimaan sosial. Ia memiliki ego yang dibangun dari ideologi dan visi jangka panjang, bukan dari status atau cinta. Ketika dibuli, INTJ tidak hancur karena ia tidak peduli. Ia malah merekam semua itu, menyimpannya dalam memori strategis, dan bisa atau akan membalikkan semua keunggulan lawan secara intelektual di masa depan. Ia tidak menangis, ia menghitung. Jika seorang pembuli bertarung di level emosional, INTJ akan membalasnya di level sistemik. Bullying tidak menyentuh jantung eksistensinya, karena ia hidup untuk tujuan, bukan penerimaan. Ia tahan terhadap opini luar. Serangan tidak menggoyahkan jati dirinya. Ia dapat melawan bully dengan strategi. Keempat kategori atau kelompok ini bukan hasil dari klasifikasi moral melainkan struktural. Ini bukan soal siapa yang paling baik atau siapa yang paling buruk. Ini soal seberapa besar kemandirian batin, seberapa kuat batas ego terhadap serangan psikologis, seberapa lentur atau kaku sistem nilai dan identitas yang dipegang, serta seberapa cepat seseorang bisa bangkit setelah diremehkan atau dipermainkan. Dalam dunia yang kompleks ini, siapa yang paling kuat bukan sekedar soal siapa yang tidak menangis saat ia disakiti, melainkan soal siapa yang tahu siapa dirinya, bahkan ketika dunia bersatu untuk mengatakan bahwa ia bukan siapa-siapa. Tipe kepribadian INTJ dan ISTP kuat karena mereka tidak butuh penerimaan. Tipe kepribadian INFJ dan INFP lemah karena mereka terlalu dalam mencintai kemanusiaan. Ada ENTP dan ISTP yang bisa membalikkan panggung, dan ada tipe kepribadian INFJ dan ISFJ yang ingin dunia damai, tapi dunia tak selalu ingin damai. Pada akhir kesimpulannya, kita hidup dalam masyarakat di mana bullying adalah benturan nilai dan dominasi. Di dunia yang tak adil ini, bullying bukan hanya tindakan, ia adalah cermin bengkok tempat manusia diuji, bukan soal siapa yang menyerang, melainkan siapa yang tetap utuh ketika ia dipatahkan. Bullying bukan peristiwa kekerasan semata, ia adalah perang eksistensial antara mereka yang menggenggam dunia dan mereka yang mempertahankan jiwanya. Setiap tipe kepribadian membawa luka dan senjatanya sendiri.
Ada yang kuat karena tidak peduli, ada yang hancur karena terlalu peduli, ada yang membalas dengan kekuasaan, dan ada yang tenggelam dalam keheningan. INTJ dan ISTP tidak menangis bukan karena tidak bisa, tapi karena mereka membangun benteng batin yang tidak perlu persetujuan siapapun. Mereka adalah gunung. INFP dan ESFJ sebaliknya, mereka menangis bukan karena lemah, tapi karena mereka mengikatkan makna hidup pada cinta dan harmoni. Dan saat itu dihancurkan, mereka tidak sekadar terluka, tapi juga kehilangan arah eksistensinya. Namun yang perlu disadari adalah tidak ada tipe kepribadian yang lemah. Yang ada hanya struktur eksistensial yang rentan dalam medan sosial tertentu. Manusia paling kuat bukan yang kebal terhadap luka, melainkan yang sanggup menyatukan luka tersebut ke dalam identitasnya, lalu menjadikannya bagian dari kekuatannya. Bullying tidak akan pernah hilang dari dunia ini, tapi siapa yang kamu jadi setelah itu, itulah arena sejati kebebasan manusia. Baiklah kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono, sampai jumpa.